Nyi Roro Kidul, anak Ratu Balkis. Hampir semua masyarakat Pulau Jawa, bahkan Indonesia, percaya jika di pantai selatan ada sebuah kerajaan gaib yang dipimpin oleh sesosok perempuan bergelar Kanjeng Ratu Kidul. Simpang siurnya, informasi yang ada serta minimnya bukti sejarah yang tersedia membuat nama Nyi Roro Kidul hingga kini hanya menjadi mitos yang tak diketahui nilai kebenarannya. Berikut adalah salah satu mitos yang berkembang di masyarakat dan banyak dipercayai sebagai asal-usul Nyi Roro Kidul. Mitos menyebutkan jika Ratu Kidul sebenarnya adalah anak dari pemimpin kerajaan yang ditaklukkan Raja Sulaiman, yaitu Ratu Bilqis. Diriwayatkan bahwa setelah Ratu Bilqis menikah dengan sesosok jin pria, kemudian mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Aurora. Putri ini tak memiliki raga karena dia bukanlah manusia, tetapi sesosok jin sama seperti bapaknya. Karena malu memiliki anak bersosok jin, Ratu Bilqis kemudian mengasingkannya ke sebuah pulau yang jauh dari kerajaannya. Pulau ini di kemudian hari bernama Aljawi atau Pulau Jawa. Putri Aurora tumbuh besar bersama dengan jin lainnya yang ada di pulau itu. Darah biru yang mengalir di tubuh putri ini membuatnya menjadi pemimpin bagi para jin di wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, terjadi migrasi besar-besaran dari luar datang ke Nusantara dan menempati Pulau Jawa karena merasa terusik. Kemudian Putri Aurora dan para pengikutnya memutuskan pindah ke sebelah selatan Jawa, tepatnya di pesisir pantai laut selatan. Beratus-ratus tahun Putri Aurora dan pengikutnya membangun kerajaan hingga akhirnya mencapai masa kejayaan. Banyak sekali kerajaan-kerajaan jin kecil di sekitaran Jawa yang takluk dan mengaku bergabung dengan kerajaan Laut Kidul. Lambat laun, ketenaran kerajaan yang dipimpin Putri Aurora kemudian berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Masyarakat Jawa yang saat itu tidak terlalu fasih menyebut kata Aurora, kemudian mengubah nama sang putri menjadi Roro. Putri Roro dipanggil Nyi Roro, dan karena Nyi Roro merupakan penguasa jin di pantai selatan, kemudian diberi tambahan Kidul atau selatan, maka nama lengkapnya menjadi Nyi Roro Kidul. Lantas apa hubungannya Nyi Roro Kidul dengan Raja Sulaiman? Untuk menerangkan hal tersebut, maka kami menemui tokoh Tionghoa Jogja, Haryono Kurniawan atau Kobing, untuk dapat menceritakan apa saja yang beliau ketahui, dan penjelasannya sebagai berikut. Orang Jogja, hampir semuanya kalangan tua, pernah mendengar cerita tentang Nyi Roro Kidul, entah itu berupa dengan cerita atau di majalah dan film. Banyak yang mempercayai Nyi Roro Kidul ini mampu menjadi legenda yang termuat dengan misteri gaibnya. Dalam cerita tersebut, Kanjeng Ratu dipercaya sebagai mitos yang berkembang di kalangan masyarakat kita, terutama sebagai cerita dan sebagai sosok perempuan yang menjadi pemimpin yang ada dalam alam gaib dengan mitos di masyarakat Indonesia. Untuk itu, mari kita simak dan diketahui cerita Nyi Roro Kidul menurut versi penulis. Kisah ini menjadi cerita simpang siur tentang mitos tersebut. Menurut kabar yang beredar, Nyi Roro Kidul jika dihubung-hubungkan ada yang mengaitkan dengan ratu cantik Ratu Bilqis di masa Nabi Sulaiman. Nah, bagaimana dengan cerita itu? Maka versi ini mungkin bisa menjadi cerita yang menarik. Ratu Bilqis adalah ratu yang takluk dengan Raja Sulaiman. Diriwayatkan setelah menikah dengan seorang pria, putri ini tak memiliki raga karena dia bukanlah manusia. Dia adalah bangsa jin, sama seperti bapaknya. Karena malu memiliki anak seorang jin, Ratu Bilqis membuang bayi yang diberi nama Aurora ke sebuah pulau yang jauh dari kerajaannya. Yang dalam cerita ini, pulau yang dimaksud adalah Aljawi atau Pulau Jawa. Kemudian Putri Aurora
tumbuh dan besar seperti jin yang lain yang ada di pulau itu. Darah biru yang mengalir di tubuh putri ini kemudian membuatnya menjadi seorang pemimpin bagi kerajaan jin di komunitas itu. Sebenarnya cerita tentang jin ular maka juga ada di legenda Tionghoa kuno yang filmnya sempat disiarkan di TV nasional. Nyi Roro Kidul adalah sosok gaib dari cerita rakyat Indonesia. Ia dipercaya penguasa Laut Selatan dalam mitos Sunda dan Jawa. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda, Nyi Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah yang berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Terkadang orang juga menyebut namanya sebagai Nyai Loro Kidul. Bahasa Jawa Loro merupakan sebuah homograf untuk dua dan sakit atau menderita. Seperti bahasa Jawa Rara atau Roro memiliki arti gadis. Seorang odrogaver Belanda memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno Roro menjadi bahasa Jawa baru Loro, sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakit. Menurut para guru ahli spiritual, tentunya sudah pernah mengalahkan kesaktiannya. Nyi Roro Kidul atau Putri Aurora Ratu Balkis lahir saat Ratu Balkis mengasingkan diri dan bertapa asbab kesedihan sepeninggalannya Nabi Sulaiman karena kembali negeri tersebut diambang kehancuran dan kesesatan. Di pertapaannya ia menikah dengan Raja Jin. Lalu lahirlah Putri Aurora tanpa raga menjadi jin murni. Akhirnya ia menyuruh pasukannya untuk membuang anaknya ke Laut Aljawi dan ditemukan lalu diasuh oleh Ibu Ratu Laut Selatan. Meskipun dalam kepercayaan kejawen dan spiritual, Putri Roro Kidul adalah putri yang terbuang dari negeri Sabah. Setelah dewasa, ia sudah diberi kesaktian dan kekuasaan dengan senjata tongkat permata dan selendang. Tongkatnya lebih kuat daripada tongkat yang dimiliki Nyi Blorong. Senjata selendang tersebut dapat digunakan untuk memanggil ombak dan angin yang sangat besar di laut pantai selatan. Lalu ia membangun kerajaan di pantai selatan sebelah kanan untuk mendampingi Ratu Laut Selatan yang sangat mencintainya sebagai anak. Ia selalu menunggu perintah dari Ratu Laut Selatan selaku ibu angkatnya dan konon belum pernah menikah. Ketika Sunan Gunung Jati memperkenalkan Sunan Kalijaga kepada Ratu Pantai Selatan, Roro Kadito, dan Nyi Roro Kidul Aurora Balkis ikut dimuslimkan oleh kedua waliullah